In English, we say psychiatrist. In Malaysian, dokter gila. Abad ke-7, bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun. Kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Tahu tak kenapa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling bagus dekat dunia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Lagi-lagi tentang bahasa nih teman-teman ya. Jadi di video ini mau membahas tentang bahasa lagi nih teman-teman, antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia nih teman-teman. Jadi di sini ada salah satu judul video teman-teman. Jadi judul video ini adalah Koyak, Profesor Malaysia Sekolahkan Pemuda Indonesia. Jangan perlekehkan bahasa Melayu, ini akibatnya. Wow, jadi ini judulnya lumayan bagus nih teman-teman. Jadi pemuda Indonesia ini katanya disekolahkan kembali nih oleh Profesor Malaysia. Jangan perlekehkan bahasa Melayu, ini akibatnya. Nah teman-teman, jadi video ini teman-teman dari channelnya Mosa Update ya. Saya tampilkan di sini channelnya teman-teman. Mari kita kunjungi, mari kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya dan pekerjaannya, serta Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Dan juga saya mohon dukungannya dari teman-teman yang belum subscribe ya, dari teman-teman yang baru mampir di channel ini. Saya mohon dukungan untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi nih teman-teman. Nah jadi biar tidak penasaran dengan video dari Mosa Update ini teman-teman, saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton, mari kita simak video ini bareng-bareng ya. In Malaysian, biasanya pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan, belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan, pusing kiri, apa-apa ada saja kamu. Dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gato. Baru ni ada tiktokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Abad ke-7, bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun. Kecuali bahasa Indonesia. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Seorang TikToker asal Indonesia menjadi sorotan setelah memperlekehkan bahasa Melayu dalam kontennya. Dalam videonya, ia membandingkan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris dengan cara yang terkesan merendahkan. Salah satu contohnya adalah ketika ia mempertanyakan penggunaan istilah seperti pusing kanan di Malaysia, yang menurutnya berbeda dari belok kanan dalam bahasa Indonesia dan turn right dalam bahasa Inggris. Selain itu, ia juga menirukan cara orang Malaysia berbicara dengan aksen yang dibuat-buat, seolah-olah menertawakan logat dan penggunaan bahasa mereka. Namun, aksi ini langsung mendapat balasan dari pemuda Malaysia yang membela bahasa mereka. Mereka menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan identitas budaya yang harus dihormati. Beberapa warga Malaysia pun menegur balik TikToker tersebut, menegaskan bahwa jika seseorang tidak memahami suatu bahasa, lebih baik belajar dengan terbuka daripada memperoloknya.
In Indonesian, we say belok kanan, belok kiri. In English, we say turn right, turn left. In Malaysian, they say pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan, belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan, pusing kiri. Apa-apa ada saja kamu. Ya Allah, bantuin Nabila. Sakit kepala dong ya. OMG. Yang kedua guys. In Indonesian we say satpam. In English we say security. In Malaysia menunggu maling. OMG, ini kok Say what? Penunggu maling? Come on, maling is not in our vocab. Kita tak panggil penunggu maling, kita panggil jaga from the word penjaga. By the way, what is satpam? What does satpam stands for? in Indonesian we say dokter ahli jiwa. In English we say psychiatrist. In Malaysian dokter gila. Dokternya yang gila guys. Oke guys. Malaysia, we call them Dr. Sakit Jiwa. We don't call them Dr. Gila. No. In Indonesian we say pocong. In English we say ghost. In Malaysian hantu bungkus. Maaf ya aku ngantuk. Bungkus hantunya dibungkus. Oke. So you call them pocong. In English it's called ghost. In Malaysia, we call them pocong too. Or in some places, hantu bungkus. Simple reason, dia kan berbungkus. Indonesian we say toilet. In English we say toilet. In Malaysian bilik berenang. Oh berarti kalau lagi di toilet itu merenungkan sesuatu ya. Oke, the last one. In Indonesia, it's called a toilet. In English, it's called a toilet. And surprise, in Malaysia, we call it a toilet. Gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gato. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca. Saudara, baru ni ada tiktokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Quran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat ya saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam kutipan ketiga. Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Pada abad ke-7, khususnya tahun 671, pendeta Cina dinasti Tang, Yixing namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Di Sriwijaya ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak sebutkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Catatan Yixing menunjukkan bahawa pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Yixing berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakya Kirti. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Yixing menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha
ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di China, beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab. Dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari China yang nak pergi belajar ke Nalanda University mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Malaysia masih bisa berbahasa Melayu, sedang sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Brunei? Enggak. Dalam Perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, Perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, United Kingdom, bahasa United Kingdom. Tidak. Tiada. Yang ada bahasa Inggeris, dialek Amerika, dialek British. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Bahasa Inggeris milik bangsa Inggeris. Tapi bahasa Indonesia ada perkembangan. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang 1 abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia. Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Ya. Kemudian ada 1340 suku bangsa. Kenapa bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan? Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia. Mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayuh tutup sengketa. Terima kasih. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Tahu tak kenapa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling bagus dekat dunia ni? Because apa yang kita lihat, apa ejaan tu, itu yang kita akan sebut. Bukan macam bahasa Inggeris, tiba-tiba ada silent letters. Macam this word, sarcasm. R tu silent. So, R tu macam orang dekat group assignment tu, seorang tu yang memang tak buat kerja tapi kita add that person inside. That is the point of that R in this whole word called sarcasm. Kalau we are not, kenapa bahasa tak boleh direct straightforward macam bahasa Melayu? Aku tak faham. Kenapa? Why you complicate yourself? Kalau ada specialist bahasa, please explain to me why. Bahasa Melayu gimana? Ya, coba cakap macam Pinipin. Cakap macam pelotak engkau. Cakap macam. Mana pun cakap macam sakit nak Melayu, cakap macam pelotak engkau. Bahasa Melayu gimana? Ya, coba cakap macam. Ni orang kayaknya butuh banget belajar bahasa Melayu. Mbak, sini gua ajarin.
sampai bisa gua ajarin. Cakap macam tak, dia pasal apa dia bercakap macam tu? Ya Allah, dak sekarang ni pasal apa aku bercakap utara ni? Pasal apa aku bercakap utara ni? Yang betul-betul dia cakap macam, ya cik, kenapa ya? Awak panggil saya ke? Ya awak ajak saya berkapul, ya Allah, teruja saya, ya Allah, teruja. For your information, I'm still orang Indonesia, okay? Indonesia Raya Merdeka, Merdeka. Oh, hebat gua, masih ingat. Lain kali bila kau tak boleh nak bercakap bahasa BM, kau tak payah nak cakap, kau tak payah acah-acah nak cakap bahasa Upen, Ipen, Ayu, drama TV3. Kalau kau tak tahu pun, kau tanya kat orang atau kau search kat YouTube macam mana cara cakap BM, tak gitu. So next time jangan nampak sangat Tindakan seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bahwa bahasa adalah cerminan jati diri sebuah bangsa dan bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan bahan candaan. Setiap bahasa memiliki sejarah dan keunikannya sendiri, yang patut dihargai, bukan dibandingkan secara negatif. Sebagai masyarakat yang beradab, penting bagi kita untuk saling menghormati perbedaan dan memperlakukan bahasa sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Nah teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan bareng-bareng teman-teman bagaimana perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia ini teman-teman, dan juga tadi perbedaannya udah dibantah ya oleh orang Malaysia sendiri tentang perbedaan pusing kanan, pusing kiri ya, dan juga satpam tadi teman-teman katanya ya penjaga maling atau penunggu maling nih teman-teman, dan juga tadi ada salah satu penjelasan dari Profesor Malaysia ini tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia nih teman-teman. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman ya. Tidak lupa dan tidak bosan saya memohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Dan semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.